apa? Kira-kira kalian masih ingat gimana? Unitrot, Bu. Paling mudah? Mudah apa? Kalau saya paling mudah ya, saya langsung gambarkan bidang momennya ya. Berapa luasannya? Setengah. Oke, kita plot ke bidang bentangnya, berarti titik beratnya ini adalah di 1/3 L, ini 2/3 L ya. Oke, sekarang yang ditanya putaran sudut di A dulu. Berarti kalau VAB itu conjugated beam artinya apa? Kalau putaran sudut itu apa? Apa? Ayo, putaran sudut apa? Putaran sudut sama dengan apa? Kalau di conjugated beam? Sama dengan daya lintang per PI. Kalau lendukan adalah momen per berarti kalian cari daya lintang di A dan di B. Ini jadi seolah-olah kita anggap statis tertentu ya, dua tumpuan A dan B. Jadi di A-nya berapa? RPA-nya? Kalau ini R, di AB adalah RPA per EI. Berapa RPA-nya? Seperti Berapa? Masa mencari reaksi nggak bisa? PA yang di sini, RPB di sini. min L1. Berapa? Ada positif minusnya, Bu ya? Kalau ini R, RPA-nya berarti berapa? Sepertiga R. Sepertiga. Sepertiga. Ini 23. sepertiga, sorry, saya bikinnya nggak ini ya. 2/3 kali setengah MA kali L kali PI. Jadi sama dengan 1/3 MA kali L per PI. Biasanya kadang kita tulis VAB sama dengan
Jelas ya? Nanti ini kita pakai di klaperon kita nanti penyelesaiannya. Sekarang yang di atas itu penjabaran supaya dapetin rumus yang jalan ini kenapa? yang atas itu penjabaran supaya dapetin yang bawah itu. Iya, penjabaran. Sebenarnya yang kita pakai yang bawah itu. Betul. Ini materi deformasi kemarin di mekanika bahan. Sudah ingat kan? Jangan lupa ya. Diam ya. Tadi saya bilang kalau kalian lupa rumus, tapi kalian masih ingat metodenya, tadi kerjakan. Ya? Baru semester kemarin kan? Berapa bulan kemarin? Ya, hafalin ya rumus-rumusnya. Tama, iPhone. Ya? Tama. Kalian kalau misalkan lupa ini mau pakai unit loss silakan. Cuman kalau unit loss apa? Kalian harus buat persamaan Momen. momennya. Terus kalian harus integralkan. Nah, saya bilang paling mudah conjugate daripada kalian integral lagi. Bu, kok conjugated beam berarti harus hafal gambar bidang momennya Bu ya? Iya, menggambar bidang momen biasa. Oh iya. Ini kan garis lurus ya, luasan segitiga kan harusnya otomatis tahu lah ya. Ya. Oke, kita lanjutkan bentuk yang kemarin. Boleh soalnya dituliskan dulu. Sewanya maju sewanya. Soalnya biar kita bahas. Minggu lalu sudah jelas langkah-langkahnya? PI-nya sama? PI-nya sama? Oke ya, ini bentuk struktur statis tak tentu. Ya, kalian bisa lihat jumlah reaksinya lebih dari ya. Di sini kita punya, jadi waktu kalian melihat, kalian lihat dulu nih member-membernya ini. Ada member AB, member BC, dan cantilever CD. Ya. Nah, langkah pertama dengan klaperon apa? Kalian? Gambar permisalan garis elastis. Namanya permisalan bebas. Ini mau dimisalan ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Bawah. BC-nya mau ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Nanti level CD-nya Ke bawah. Jadi ini gambar garis elastis. Selanjutnya, bilangan tidak diketahuinya ada berapa? Apa saja? BC. MA, MB dan ya, ingat klaperon bilangan tidak diketahui adalah momen. Ya, jadi kita gambarkan nih.
pemisalan untuk bilangan tidak diketahui kita. MA-nya ini, ya. Kemudian ini MB-nya. Untuk C itu adalah momen cantilever. Kita sudah tahu besar dan arahnya. Jadi ini MC adalah momen cantilever. Ya, berapa besarnya? Berapa kalau kalian lihat? 2 dikali. Ini baru hanya akibat terbagi rata, ya. Ada terpusat lagi. Iya. Terpusatnya 2 kali 2. Jadi totalnya 8. Satuannya ya. Arahnya bagaimana? Ini adalah MC. Ya. Bapak saya tulis. Kenapa dua, Mas? Karena jepit satu jepit nahan, terus BC kan sendi, nggak usah nahan momen. Nah, sendi bisa nahan. Oke, persamaan penyelesaian. Dari kita sudah mengetahui bilangan tidak diketahuinya ada 2. Berarti kita perlu 2 persamaan, ya. Yang kita gunakan Jadi apa? Utamakan adalah bentuk Jadi apa? persamaan putaran sudut. Ini yang pertama adalah kita tahu titiknya ada A, B, dan C. A tumpuannya jepit. Nah, jepit otomatis kita sudah tahu putaran sudut di A. Ya, di AB sama dengan 0. Ini yang pertama. Oke. Nah, sekarang kita masukin komponennya. Namanya PAB. Berarti yang kalian perhatikan adalah member AB. Di member AB ada apa saja? Ada beban bagi rata. Kemudian ada apa lagi? Ada MA, ada MB. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ada 3 komponen pembebanan yang bekerja di member AB. Jadi kalian harus masukkan berapa sih putaran sudut yang timbul akibat terbagi rata, akibat MA, akibat MB. Ya. Pertama dulu akibat terbagi rata. Rumusnya apa? Seper 24 I L pangkat 3 per E. Ya, jadi kalian perhatikan kalau E nya 2, masukkan nanti 2 E. Kalau E nya setengah E. Saya mau masukkan tandanya ya. Kemudian akibat MA apa? MA kali L per 3 E. 3
Akibat MB kali L per 6E sama dengan. Jadi ini rumus yang kalian hafalkan. Rumusnya dari mana? Dari persamaan deformasi mencari putaran sudut akibat pembebanan masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita lihat tanda. Masalah tanda yang kalian perhatikan adalah garis elastis. Garis elastis kita ke bawah, yang biru. Akibat beban merata, dia akan melendut ke Bawah. bawah. Berarti sesuai ya. Oh. Akibat MA, dia melendut ke Atas. atas. Negatif. Akibat MB ke bawah. Negatif ke atas. Kemudian ke atas ke bawah ini gimana sih, Bu? Paling gampang kamu punya kalau beban merata gravitasi. Kalian punya bidang momennya kan nanti akibat beban merata ini ya. Nanti kan bidang momennya kan seperti ini. Melendut ke bawah kan. Kalian gambarkan bidang momennya. Momen positif kan. Oke, nah momen positif melendut ke bawah ini sesuai dengan garis elastisnya. Nah, kalau yang MA kan tadi saya asumsikan seperti ini. Ya, ini kan momen ini artinya apa? Dia melendut ke atas. Jadi kalau momen positif kan melendut ke bawah. Kalau momen ini melendut ke atas. Ya. Jadi yang ini kan ke atas. MA, yang akibat MA ke atas, padahal garis elastisnya ke bawah. Enggak seirama, berarti tandanya pas ya. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya saja. 1/24, I-nya 3, L-nya 4. I minus MA kali 4/3EI minus MB kali 4/6E. Jadi kalian punya samanya 8/I. Yang ini 8/I. 8. Min 4 MA per 3EI. Kemudian min 2 MB per 3EI. Nah, untuk memudahkan perhitungan, EI-nya boleh kita keluarkan. Jadi dalam bentuk persamaan matematisnya nanti kita hilangkan komponen EI-nya. Jadi kita kalikan berapa ini? 1/3. Kali 3EI kalau mau jadi bilangan bulat Oh, ya. iya. Kemudian kita jadikan bilangan bulat. Jadi 24 min 4 MA min 2 MB. Ya. Oke. Ada yang bingung? Ini baru kita jadikan persamaannya adalah 4 MA plus 2 MB sama dengan 20. Ya. Mau disederhanakan lagi? Boleh, kalian mau tulis ini 2 MA
A plus MB sama dengan, ini adalah kita dapatkan persamaan pertama dari VAB sama dengan 0. Oke. Jelas ya. Nah, yang kedua, samanya apa? Kita lihat, cari putaran sudut dulu, bisa nggak? Titik B. Titik B ini menghubungkan dua member, ya, AB, BC, ya. Nah, titik B ini dia kan harusnya rigid, harus seirama. Jadi kalau di B sekian, VB kiri, itu besarnya harus sama dengan VB kanan. Ya, jadi saya tuliskan VBA sama dengan VB. Sekarang kita lihat VBA-nya berlawanan, VBC-nya berlawanan juga. Ya, karena sama-sama berlawanan, minus-minus, kalian mau hilangkan minusnya boleh. Jadi kalian tulis di bawahnya menjadi positif seperti ini, tidak masalah. Kecuali kalian buat, misalkan yang ini ke bawah, yang ini juga ke bawah. Berarti ini kan berlawanan, yang ini searah. Jadi 1 plus 1 minus. Tapi karena garis elastisnya tadi misalkan seperti itu, ya sama arahnya. Ya, kalau arah putaran sudutnya sama, boleh kalian anggap positif. Oke. Masukkan komponen VBA, berarti lihat member BA atau AB, sama seperti yang VAB ya. Jadi ada 1/24 I L pangkat 3 per TI. Kan dari gini. Itu. Terus ada MA kali L per 6 EI. MB kali L per 3 EI. Ini komponen yang VBA. Ini plus, minus, minus. Sekarang lihat yang di BC. Di BC ada apa saja? Ada P, ada MB, ada MC. Ya, ini MC-nya saya nggak nilai, saya ambil nilai mutlak aja deh ya. Tanda plus minusnya supaya kalian tidak nanti salah. Karena kan kita membandingkan nanti dengan garis elastis, ya. Jadi saya masukkan dulu akibat P, rumusnya apa? P A AB L plus, kalian mau A-nya yang di mana? Ini A, ini B. Berarti L plus B apa L plus A? Kalau VBC berarti L plus B. plus Plus B. B. Apa A? B. Ya. Per 6 E. 6 E. L. Terus ada MB kali L per 3 apa 6? 6. Ke 6. 3. MC kali L per 6. Oke. Akibat P, tandanya plus atau minus? Minus. Akibat MB? Plus. Akibat MC? Angkat tangan yang masih bingung. Apa? Masalah tanda atau masalah komponen di dalamnya? Tanda. Oke. Lihat, akibat P dia melanjut kemana? Ke bawah. Garis elastis kita kemana? Ke atas. Berlawanan. Jadi minus. Akibat MB melendutnya ke atas.
rata sesuai dengan garis S. Jadi tandanya juga konjugasi. Kita lihatnya P, B, C. Berarti kita lihatnya kan yang di sini. Nih. Ya. L plus itu sisi yang jauhnya. Jadi kalau kita mau lihat yang di sini, sisi jauhnya di sini. Kalau kita mau cari di sini, sisi jauhnya ini. Ya. Itu cara nentuin lendutan itu gimana sih? Lendutan mana? Yang tadi ibu bilang lendutannya langsung positif. Yang itu yang di atas kambing. Ini. Iya, tadi yang saya jelasin kalau momen begini kan nanti gambar diagram momennya melendutnya ke atas. Kalau diagram momennya seperti ini. Bu, masuk tanya Bu, kenapa seperti MCL? Yang Tadi kan sudah diturunkan. Tadi saya turunkan ini kan. Ini A, ini B, MA. Ya. Tadi kita punya VA, MA kali L per 3. VB, MA kali L per 6. Betul? Nah, sekarang kita punya IBC, MB. MB kan seperti MA. Berarti yang 3. MB-nya per 3, ya. Yang MC-nya per 6. Jadi paling gampangnya kalian lihat putaran sudut mana nih? Kan ada V, B, C. Berarti kita lihat titik B. Momen yang dekat titik B per 3, momen yang jauh titik B per 6. Masa harus dikasih? Ya. Tadi VAB. Kita lihat berarti yang A. Berarti yang dekat A, MA ini per 3 akibat MB per 6. Tapi kalau kalian lihat VBA, ya kan itu VBA titik B, ya. Berarti MB-nya yang per 3. MA-nya per 6. Tapi kalau Marset nggak tanya, kalian nggak tahu kan? Ya? Bebas. Kamu ini A, B, C, D, E. Ya? Paling mudahnya kalian gambarkan dulu semuanya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan bilangan tidak diketahuinya? Kalian lihat kondisi tumpuannya. A ini tumpuannya sendi. Sendi kan harusnya tidak boleh menahan momen. Tidak boleh. Ya. Artinya apa? MA-nya ini harus sama dengan 0. 0. Jadi MAB sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 apa? Berarti tidak ada. Boleh kalian coret. Berarti tidak ada bilangan tidak diketahuinya. Kenapa? Karena kita sudah tahu pasti dia sama dengan 0. Ya. Sekarang titik B. Titik B ini kan ada 2 cabangnya. Ya, walaupun tumpuan roll momennya 0, tapi karena cabangnya 2, kita tidak mengatakan MB sama dengan 0, tapi sigma momen di B sama dengan 0. Total momennya. Artinya apa? Kiri sama dengan Kanan. Jadi kalian boleh katakan kalau ini tadi namanya MBA, ini MBC, ini harus sama. Karena sama, boleh kita tulis dalam satu notasi saja, MB, supaya tidak banyak bilangan tidak diketahui. Kan sama. Kalau kalian pakai MBA, MBC, seolah-olah ada 2, padahal kan sama. Jadi tulisnya MB. Titik C juga sama nih, MCB, ini pasti sama dengan MCB. Ini boleh dituliskan MC. Nah, untuk MD ini juga harus sama, MDC sama dengan MDE. Ya? Tapi MD ini adalah cantilever kan? Cantilever kita sudah tahu
Oh. Besar dan arah. Ini sudah kita tahu nih. Artinya ini bukan bilangan tidak diketahui karena kita sudah tahu nilainya. Jadi bilangan tidak diketahuinya hanya ada seperti ini, MB dan MC. Kalau yang ini jepit kan bisa menahan momen. Berarti kita tidak tahu momennya berapa, tidak sama dengan 0. Makanya tetap ada bilangan tidak diketahuinya MA. Kalau misalnya sendinya di titik B gimana, Bu? Tidak masalah, mau sendi atau roll kan dia sama. Karena kita tidak ada beban horizontal. Ini untuk beban apa namanya gravitasi, beban tegak lurus. Berarti udah normal ya, Bu? tetap MBA sama dengan MBC. Tuh, Sampai gambarnya juga udah sendinya di tengah, mau di sini. Selama ini tidak ada beban horizontal. Belum. Jadi untuk khusus untuk balok biasanya kita hanya menggambarkan diagram momen dan lintang. Normalnya kita tidak bahas karena normalnya hanya ditahan satu sendi. Jadi momen diganti Kecuali wifi ya hitung biasa. nanti ada beban Momen horizontal. diganti wifi hitung Terus di biasa ya. sini Iya. sendi. Nah itu baru beda Diganti level kan? Oh iya benar. kasusnya. Tapi kita nggak membahas gitu. Kita bahas hanya akibat beban arah gravitasi. Beban aksi. Beban lateral ininya, tegak lurus sistem strukturnya. Oke. Sudah? Oke, kita masukkan lagi dulu ya. Seper 24, I-nya berapa? Jadi 3, L-nya 4 per EI, min MA kali 4 per 6 EI, min MB kali 4 per 3 EI. Ini minus P-nya berapa? 9, A-nya 44 per 6 Bu, RW 6. RW 6 Bu, 6 tambah 2. 6 EI. Oh. Nah, oke. Terus MB L-nya 6 ya tadi ya. Sama. Plus MC 6 per 6. Ini tadi 8 per EI min 2 MA per 3 EI. Ini pakai equal to aja. Kayak gini. Gitu sih. Aku enggak mau. 1000 rupiah. Berapa nih? 6 Itu aja. 16. Jadinya 16 totalnya. 16 per plus 2 MB per EI plus MC per sama seperti tadi. EI-nya boleh dihilangkan atau kalian mau akumulasikan dulu pindah boleh baru kalikan EI. Ya. Mau dihilangin dulu. Iya. Berarti kali 3 kali 3. Jadi 4 kurang 2 MA min 4 MB sama dengan min 48. Benar ya? Tambah 6 MB plus 3 plus 3 C. Saya jadikan 1 berarti saya langsung aja ya. Iya, Bu. 2 MA plus 10 MB plus 3 MC sama dengan 72. Benar? Benar Bu. Kalau saya salah itu persamanya sudah dapat, tinggal proses matematis eliminasi baru kita substitusi ya. Sama ini ada 2 variabel ya. Satu ini 3 variabel. Tapi kan masuk Yang kira-kira jadi matek berarti dapat C. Sekarang. jangan gitu.
juga kan bisa dieliminasi 2 MA dikurang 2 MA. Masukkan di sini aja ya. 58 ya sih. C8. 48 ya. Iya. Iya, pertama. Makanya belajar matematika. Sombong. Itu ya. Benar ya? Berarti 48. 48 sama dengan 48. mau disederhanakan. Kita Angel. MA plus 5 MB 24. Mereka dapat kain jam. Fatoni suruh lihat kan nanya lagi. Fatoni nggak ngeliat tuh. Batu kan. Ya, ya. Samaan 1 dan 2. Wah, Ivan juga. Mau cari apa nih? MA atau MB? MB Cari B. MB dulu aja ya. Jadi persamaan duanya kita kalikan Ini bobong. 2. Mau cari apa ya? Apa MB dulu? MB dulu, MB dulu. Cari MB dulu. Oke. Kali persamaan 1 2 biar 2 MA plus MB sama dengan 12. Terus persamaan duanya kita kalikan 2 ya. Ya sudah sini kita ada bunyinya. Sini aja nih. Berarti 2 MA plus 10 MB sama dengan 448. Kurang. Min Min 9. 9 MB Min 36. sama dengan Min 36. min 4 MB-nya 4. Nih. 4 kilonewton. 4 Ton. 4 ton. positif ya. Masukin. Substitusi Sinyo. bisa dapat MA-nya berapa jadi? Tangannya berminyak. 4 juga. Iya, Mbak juga. 4 juga Bu 4. 4 plus juga ya. Iya 4. Alhamdulillah seimbang. Oke. Kita punya hasilnya bilangan tidak diketahui kita, momen peralihannya MA-nya plus 4 ton meter, MB-nya plus 4 ton ya. Ben. Sekarang pribadi diagramnya ya. Nah, yang sekarang MA dan MB-nya Minus 4 tandanya ke bawah. positif. Iya. Berarti dia sesuai dengan yang kita Asumsi. asumsikan. Jadi begini. Lah piye? Wah. Bu berarti kalau misalnya MA-nya negatif, asumsi kita salah Bu ya, ke atas Bu ya. Ya, jadi arah panahnya nanti Asumsi berubah ke elastis. atas. Asumsi momen. Kalau Oh, asumsikan momen ya. Isi. Langsung hitung aja. Terus kalau kalian sudah merubah tanda, sudah merubah arah, tanda negatifnya jangan diikut sertakan lagi. Ya. Di persamaan itu Mas, misalnya min 4 terus masuk baranya tuh minus 4 nya ganti plus Mas. Gak ngerti. Masa pura-pura ada. Sebelum pura ya udahlah. Ini melihatnya udah dari kompetisi. Nah, untuk pribadi diagram, kalian kerjakan itu adalah per member dulu. Baru nanti kita pindahkan ke titik atau ke join. Jadi membernya mana? A,
AB, BC, dan ada cantilever CD. Oke, kita lihat dari yang member AB dulu. Seperti tadi, berarti ada 3, MA, MB, dan terbagi rata. Jadi ada reaksinya nanti ada 3. Kita kerjakan satu-satu ya. Akibat terbagi rata Q, reaksinya bagaimana? Ini ke atas, ini ke atas. Besarnya berapa? Setengah KL. Setengah KL. L-nya 4. 3 kali 4, 12 bagi 2. Berarti ini 6. Pusat 6 bu. Setengah KL. Setengah KL. Oh iya. Seperti kalian statis tertentu ada beban merata, berapa sih reaksi di kedua ujungnya? Ya. Akibat MA, ini ke atas, ini ke bawah. Besarnya berapa? MA per 4. Jadi 1. Ini sama, besarnya 1. Kok ke bawah arahnya? Akibat MB, ini ke bawah, ini ke Atas. Oh, paham. MB per 4. Ini 1, ini 1. Nah, ini kalian totalkan. Kayak dia sendiri ya. Iya tadi. Ya nggak sih kayak bedanya. 6. Ada 3, kan? 8. 5 yang Akibat terbagi rata, akibat MA, akibat MB. Jadi ini totalnya 6. 5. Eh, 6. totalnya 6. 6. Oh iya. 1 kurang 1. kita berpindah dulu ke 6 tambah 1 kurang 1. ini. Paling depan. Tadi kenapa MB ke bawah dah? Apa? Oh itu terhadap A atau terhadap B ya? Oke. Ya, sekarang yang member BC. Ada yang mau coba? Maju. Ben. Itu Ben. Ben. Bus ini ganteng. Ada 3 juga nih ya. Akibat P, akibat MB, dan akibat mau yang mana? Mau semuanya atau akibat P saja? Iya, cuma ada 3. Oh, semuanya. Oke. Tambah setengah kilo sih. Mas, tambah setengah kilo sih mas. Kenapa setengah kilo? Iya, apanya? WU kali L. Tiba-tiba WU kali L bagi 2. Tiba-tiba WU kali L bagi 2. Tiba-tiba. Ya kok tiba-tiba WU kali L bagi 2? 3 kali 4, 12. Bagi 2, 6. 3 kali 5 berapa? 12 kan? Biar seimbang berarti apa? Hanya 6, B-nya 6. Ini seimbang 12 sama 12. Tanda-tanda plus akar. Bu, itu kenapa MA per 4 bu? Maaf. Itu kenapa MA per 4 bu? Akibat momen kan M per L. Oh iya. Itu mesti masih bu teh kok ini mesti masih. Itu loh M A per 4 bagian itu L. Ini kayak begini. M bagi L. Seolah-olah statis tertentu biasa ya. Ini ada MA, ini ada M, ini L, ini A, ini B. Kamu asumsikan misalkan begini biasa, RPA, RPB. Oke, sigma momen ID sama dengan 0. Berarti ada apa? R RA kali 4. minus, karena momennya berlawanan, plus RPA kali R. Ya kan? Iya. Berarti RPA sama dengan plus M. Oh,
Sigma vertikal sama dengan 0, atas positif. Plus RPA plus RPB sama dengan 0. Jadi RPB-nya sama dengan minus RPA. Ini minus M per L. Karena minus berarti dia harusnya ke bawah. Kayak unit watt Bu ya, sama ya? Kayak unit watt. kok unit watt sih? Iya, jadi Instruk 1. untuk 1. Tapi tertentu. Asruk 2. Masuk 2. Iya. Kan Kalau membernya banyak, Ini nyebut ya, baik mata. Bang, bu, saya di kamar. Bu, saya di kamar. Offline. Online. Kebanyakan hari. Ya. Untuk yang member BC ada pertemuan beban. Jadi semuanya kita larikan ke C. Akibat P 2, akibat terbagi rata Q 4. Ya. Jadi totalnya 6. Kalau semua sudah kita hitung, baru kita pindahkan ke joinnya. Satu. Ini member AB, ujung A pindah ke join A. Ya, jadi ada apa saja? Ada MA, ada ini. Ini 6, ini 4 ton. Ya, ini reaksinya, ini aksi. Aksi ada harus reaksi dari tumbuhannya. Jadi kita punya RPA adalah 6 ton, MA 4 ton, meter. ya. Titik B, dari member AB ujung B pindah ke B, dari member BC ujung B pindah ke B. Ya. Jadi ada di sini. Ini MB-nya sudah sigma momennya 0 ya. Terus di sini ada 6. Di sini ada 7/3. Sama-sama ke bawah, maka pasti reaksinya ke berapa? 13. 18 18 tambah 20/3. ya. Iya, iya benar. Benar yang ketiga. 18/3 tambah 7/3. Oke. Mau pakai desimal silakan, saya tidak mempermasalahkan. Ya. Pakai cukup 2 angka belakang koma boleh. Ya, tapi sebaiknya setelah ditotalkan. Jadi waktu di sini pakai pecahan biar nanti lebih akurat. Ya. Ini juga sama ya. Ini 20/3. Jadi kita punya RPC-nya sama dengan 38/. Jadi kalau ditanya tentukan besar reaksi perletakannya, kalian boleh tulis. Selain kalian sudah gambarkan di pribadi diagram, boleh kalian tuliskan. MA 4 ton meter, muternya adalah counterclockwise. Ya. RPA 6 ton, arahnya ke Atas. atas. RPB 25/3 25/3 ton ke atas. ke atas. RPC Ke atas juga Bu. 38/. Jadi ini adalah reaksi perletakan. Nah ini pribadi diagram seperti ini.
metode statis tak tentu, pribadinya ini sama. Jadi kalian kalau sudah mahir di sini, nanti mau pakai slope detection, mau pakai cross, ini sama. Ada yang mau ditanyakan pribadi diagram? Di sini plus berarti asumsinya benar. Jadi kalau pribadi satu gambarkan momen di member AB, diagram momen member BC dan cantilever CD. Terus kalian satukan. Ya, sepanjang kita. Oke. Kalian lihatnya bagaimana? Lihat membernya ini. Nah, di sini kita bisa menggunakan superposisi untuk penggambaran momennya. Ya, superposisi apa? Kita satu-satu. Jadi akibat beban luar kita gambarkan tersendiri, akibat momen peralihan kita gambarkan tersendiri. Terus kita akumulasikan. Itu kalau dengan superposisi. Superposisi. Ya. Saya contohkan untuk member AB-nya. 4 meter. Jadi waktu ujian skala jarak juga harus benar ya. Tidak hanya skala untuk besaran, tapi jarak bentang. Jadi misalkan 4 meter, 5 meter harus berskala, ya. Oke, 4 meter. Kemudian kita lihat dulu, saya pakai superposisi ya. Lihat dulu, ada MA, MB di kedua ujungnya. Akibat MA dan MB, momen kita akan melendutnya penggambaran diagramnya ke atas. Ya. Sedangkan akibat terbagi rata, ini adalah momen positif ke bawah. Artinya apa? Akibat momen peralihan dan akibat terbagi rata, akumulasinya menjadi pengurangan. Oke? Karena pengurangan, kita gambarkan di sisi yang sama. Ya, saya gambarkan di sini. A, B. Saya gambarkan yang akibat beban peralihannya dulu. Momen peralihan di sini 4. Kayak skala ya, di sini 4. Tulang sama. 4 ton meter. 4 ton meter. Dia melendutnya ke atas gini ya. Nah, kalau yang akibat merata, dia akan melendut ke bawah dengan maksimumnya adalah di tengah bentang. Berapa besarnya di tengah bentang? L-nya tadi 4. Per 8 dia kuadrat. Ya. 48 L L kuadrat. kuadrat. Berapa? 8 ke L kuadrat 8 kali 3 kali 16. 16. 3 kali 16 baru 8 dari 86. Jadi kita punya tengah bentang Apa? Yang kayak gini, ntar aku bagi deh fotoin. Mas Set, upload ke YouTube ya Mas Set. Aku kan berepisode-episode setiap 4 menit upload 4 Wah. cara kayak aku kan. maksimumnya ya. Ya, ini di 2 meter berarti ya. Benar ya? Bener Bu. Nah, karena tadi saya bilang satu momen negatif, satu momen positif, akumulasinya pengurangan, saya gambarkan di bidang yang sama supaya kita bisa memperkirakan oh ini sisanya. Oh iya iya. Artinya apa? Yang kita perlu hitung adalah sisa di tengah ini. Oh, itu Kalau ini 4, ini 6, berarti sisanya ini berapa? 2. Jadi nanti kalian boleh gambarkan seperti ini.
Itu 2 ton karena 6 kurang 4 tuh ya. Tuh, karena kan kita Tuh, FX kurang ya, GX. berarti ini adalah daerah yang diagram momennya, yang kalau tumpang tingginya kan hilang habis. Ada pengurangan. Oh iya. Ya? Mau begini dia share doang. Iya. Kan superposisi. Yang bawah itu apa? Bintang berarti. Ya ini kan tadi masih di posisi yang sama, superposisikan. Jadi kalau aslinya gambarnya kita lihat lagi nih yang BC. Coba. Ada yang mau coba apa? Dingin. Nah, tadi saya bilang sama jarak ya. Dingin. Siapa yang tadi ngomong? DC sama seperti tadi ya. Yang dari tadi ngomong Gambarkan siapa? dulu. Yang dari tadi ngomong siapa? Ini Dua-duanya. Nah kalau gitu gimana? Ayo. 4 ton meter, Ah, mau 4 ini dah. 8 ton. Akibat beban terpusat, diagram momennya ke bawah, ya kan? Jadi kita gambarkan juga di sisi 8 sih, tiba-tiba 8. maksimumnya di mana? Di 1/4. di titik ada beban terpusatnya. Gini dong. Ya, berapa besarnya? Berapa sekonnya tadi? 9. Beban terpusat momennya? 3. Jadi 3, 6. B, A, B, 9 kali 4 kali 2 per 12. 12 Bu. 12. Berarti dia maksimumnya adalah di sini. Ya. duanya. Oh. I see. I know. Saya ambil. Keren ya? Variasi. Ya, kalian harus tahu ya, kalau terbagi rata itu parabola, kalau terpusat itu linear ya. Jadi jangan sampai kalian gambarkan terpusat melengkung. Ya. Ini ansur satunya nih. Nah, berarti kita perlu mencari ini berapa sih tingginya? Nah, bisa? Cari yang ini dulu. Ini berapa? Berapa? Sembilan Kak. Perbandingan trapesium besar kecil. Berapa? Awasnya masalahnya sama. Minus 8. Pakai perbandingan segitiganya ya. Kalian punya berapa? Ini kalian bagi menjadi seolah-olah kan? Berarti ini apa? Ini kan? Iya. Berapa di sini? 4/3. 4 kali 2 8/3 ya. Di sini adalah 4. Berarti 4 tambah 8/3. 4 kali 3 12 tambah 20/3. 20/3. Berarti 12 dikurang 20/3. 16/3. Apa? Jadi ininya ini 12 dikurang 20/3. Berapa? 16/3. 16/3.
4 kan? Ini kan 4 sampai ini 4, ini 0. Ini kan di sini. Oh iya. Ya, ini kan 4, ini 2. Istilahnya ini 2/3 bagiannya kan? 2/3 dari 4. 8/3. Ya. Kan 1/3, ini 2/3, ini 1. Tuh, ya 3/3. Oke? Ya kalau nggak bisa cepet bikin aja. Berarti misalkan ini Y per 4 sama dengan 4/6. Tuh ya. Nggak masalah kalau daripada nanti salah ya membuat seperti itu. Lebar bagaimana? Segitiga. Ujungnya 0. Udah tinggal 8 ton. Iya. Kan masih di sini kan? Iya. Udah, itu doang hasil lebar. Udah, itu doang. Nah, kalau kalian mau jadikan satu, boleh dijadikan satu. Ini saya hapus ya. Hah? Itu enggak? Yang ini video ini. Pin mas, ayo mas. Bukunya besok aja lah di besok habis pas bilang lagi puasa. Mas itu MX 12 ton gimana? 12 ton. Iya, 9K4K2 kali 6 di mana dah? 9 Beban. Itu kan bebannya 9. Iya. Jaraknya kali 2 lagi Total bentangnya. iya. Iya, gitu doang caranya. Iya. Itu ada Terus 8/3 di mana? itu bagiannya Oh, yang itu tuh, yang itu. iya. Yang dia perempat sama yang tak pernah. Wah, Salah bentrokan yang diketahui. Momennya baru mau belum. Nah, ini satu-satu jadikan satu. Ini superposisi. gede lah. Waktunya 1 hari. Ya, Benar. ciri khas superposisi kalau Benar. beban merata, kalian gambarkan pasti hanya di tengah bentang mencari momennya. Ya, ini kan kebetulan sama nih momen kiri dan ujung A sama ujung B-nya. Tapi kalau ujung A dan B-nya tidak sama, sebenarnya kan maksimumnya tidak di tengah bentang. Ya, itu tidak masalah karena kita pakai superposisi. Kalian cukup cari momen di tengah bentangnya, nggak superposisi. Tidak perlu mencari maksimumnya. Ya, kalau maksimum bagaimana? Kalian seperti ansur satu biasa, bikin persamaan mx, cari maksimum.
Ada. Ya. Ini saya ajarkan yang superposisi. Superposisi. Jadi kalau misalkan nggak sama, mungkin aja nanti kan kalian gambarkan. Misalkan ini kalian dapat tengah metalik ini. Mungkin bisa aja dia sebenarnya agak begini, maksimumnya mungkin di sini, gitu ya. Tapi tetap carinya hanya di Tengah bentang. 15 poin. Maksimal bilangan yang diketahui berapa ya Bu? Maksimal bilangan tidak diketahui umumnya. Umumnya sampai bilangan tidak diketahui itu 60%. Karena yang membedakan tiap metode kan hanya sampai bilangan tidak diketahui. Pribadi dan MLM itu kan sama. Oh, berarti udah caranya sama. Jadi kalau misalkan kalian punya bentuk struktur, disuruh mengerjakan dengan 2 metode, ya. Nah, untuk yang pribadi dan MLM-nya ini kan cukup sekali dikerjakan. Pasti sama berarti. Ya, kecuali kalian beda, terserah mau ngambil yang mana atau kalian mau cek ulang. Misalkan kalian yakin, kayaknya lebih yakin benar yang kelaperan, silahkan ambil jawaban kelaperan untuk di pribadi belajar. Syukur-syukur kalau sama dapat bilang gitu. Kalau beda berarti yang salah. Ya, momen, ada yang mau tanya untuk momen? Ingat ya, amannya ini kalau beban merata itu parabola, terpusat itu linear. Jadi jangan sampai yang terpusat dibikin parabola atau yang parabola dibikin garis lurus. Cantilever, ujung bebas 0. Jangan sampai di ujung bebas ada nilai momen. Banyak yang salah. Tuh. Di D malah ada momen. Modern kan. Kalau saya gambar kayak gitu nggak apa-apa kan? Ini Bisa-bisa. tidak apa-apa, tapi skalanya sama ya. Ini dengan ini sama. Jangan berbeda, soalnya enggak terlihat. Jadi nggak usah digambar lah, udah sampai waktunya. Atau kalian mau gabung jadi satu semua, tapi kalian superposisikan ini baru balik jadi satu. Ya, bagusnya itu biasa udah jadi satu, lebih bagus semua. Ya, beda koreksi. Ini nggak masalah. Lintang, kalau lintang itu lebih mudah. Kalian cukup lihat member. Lintang itu apa sih? Gaya yang tegak lurus dari bidang struktur kita. Jadi cukup kalian lihat reaksi di kedua ujungnya. Paling mudah kalau lintang. Ya, jadi kayak AB. Gimana sih lintang AB? Ya, lintang paling mudah kita lihat ini. Di A berapa? 6. Positif 6. Di B negatif 6. Jadi kalian tinggal gambarkan. Oh, ini 6. Misalkan positif kalian mau gambarkan ke atas. Negatif 2. Bukannya positif yang Tonton. Ya. Oh iya benar. Ini pasti 0 nih. Terbukti kita gambar ini maksimumnya tapi sedikit. Ada yang mau coba BC? Tadi Bapak tunjuk satu orang. Siapa? Dari yang kelompok situ aja tuh. Gue kan negatif. Ya, diperhatikan teman-temannya yang di sana. Tengah belakang. Bu itu negatif 6 karena lihat kanan Bu ya. Jadi kali negatif ya. Lihat kanan Bu ya. Oh iya, karena lihat kanan Bu ya, di negatif. Siapa? Hanselo yang mana? Kira-kira benar atau tidak? Benar Bu.
Angkat tangan yang setuju, yang tidak setuju. Yang setuju dulu dengan Jova. Saya. Jadi setuju. Yang lainnya? Itu kan berapa sih yang di atas? 7/3. Kamu namanya siapa? Rizky kan? Rizky setuju. Emang di Apa lagi? di 2 meternya dia Berarti yang nggak angkat tangan nggak setuju. Gampang nih, saya tinggal nunjuk satu orang kalau yang nggak setuju. Ben Bu, Ben. Udah deh, Ada yang nggak setuju? kayaknya di yang jarak 2 meter dia nggak 0 deh. Karena kan Kalian ingat ya, coba ingat ansur 1 kalian. Lintang adalah turunan dari momen. turunan dari momen. momen. Sekarang kalian bayangkan, kalau beban merata, bentuk persamaannya pangkat 2. Kita turunkan Pangkat jadi 1. pangkat 1. Masih mengandung unsur X. Garis lurus. Sekarang lihat yang kedua. Bebannya apa? Pusat. Berarti bentuk kira-kira persamaan momennya apa? Pangkat 1. Pangkat 1. 1. Kalau kalian turunkan ke lintang, Lurus. jadi kalau pangkat 1 diturunkan jadi 0. jadi konstan. Konstan. Jadi tidak ada unsur X-nya. Bagaimana gambar lintang konstan? Lurus. Kotak. Kotak. Nanti di sebelahnya dia turunnya drastis. Habis itu dia lanjut lagi. Oh. Jadi kalian harus logikanya ingat ya. Di sini tadi positif 7/3. Habis ya. Di sini negatif Bawah 20/3. 20/3. Ya, dia konstan sampai berubah mulai dari mana? Di titik ada beban 9. sepusat. Berarti dia pasti konstan. Dari sini juga konstan. Ya. Jadi kalau kalian pengecekan lintang masih ingat ya ansur 1? Ngecek lintang bagaimana? Harus sama Di titik satu. itu besarnya sama dengan beban terpusatnya. Jadi kalau kalian cek, kita boleh cek ya. Di A ada beban apa terpusatnya? RPA 6 ton. Di B ada 25/3 ton. 25/3. Di sini ada terpusat 9 ton. Kalau kalian totalkan ini 9. 7/3 tambah 20/3. 27/3 9. Iya ya. Ya? Masa nggak pernah tahu waktu ansur 1? Tahu Bu, tahu. Ya kan? Oke. Nah, sekarang tinggal di sini. Di sini cantilever 3/3. 6. Positif. Oke. Terus di sini di D-nya 0. ada 2x. 2. Ini kita punya Naik ke atas. 2 tonnya itu positif ya. Naik ke atas. Jadi 2 Oke, ini adalah diagram lintang. Ya.